di atas meja dekat tempat tidur, kemudian duduk di samping cucunya. Itu tidak bisa dibuka, Harmony ada pasportnya. Paman Daniel masih sedikit tersisu. Harmony tahu pasportnya, ucapnya Kim lalu mengetik nama Kim Tae-hyung dan berhasil. Kim Tae-hyung, Paman Daniel, itu nama ayahmu. Bahkan nama ayah pun dia baru tahu sekarang betapa menyedihkan kehidupan Daniel selama ini. Dia terus mengingat-ingat nama tersebut. Yakin memperlihatkan foto-foto masa muda Taehyung yang masih tersimpan di laptop itu. Dia sangat mirip denganmu kan? Di masa mudanya dia sangat populer karena kepintarannya di dunia bisnis. Ini foto ayahmu bersama teman-temannya. Ada pemancing juga, gombanya Kim. Sembari menunjuk ke arah layar, mereka semua terlihat seperti orang-orang hebat. Nih, teman ayahmu memang bukan orang sembarangan. Oh, ini foto masuk kecil ayah dan ibumu. Menjadi sopir tanya Daniel semakin bingung. Kim pun mulai menjelaskan semuanya kepada Daniel. Dada Daniel terasa nyeri selama mendengarkan penjelasan neneknya. Air matanya pun tak terasa kembali membasahi pipinya. Jika kamu harus nama Taehyung dibicarain. Ini saat ayah mau menolong ibumu dari ketidakadilan yang ibu alami di keluarganya. Waktu itu ayahmu tak setuju. Ibu mendonorkan ginjalnya pada Tuan Choi karena ibumu sudah dicoret dari keluarga karena kekurangannya. Lanjutnya Kim menjelaskan semuanya. Oh, wanita ini seru Daniel dengan melihat wajah Iren. Dia kakak kedua ibumu. Dia wanita yang jahat. Dia selalu berusaha membuat keluarga ibumu menderita. Kim menghela nafas berat. Ayahmu tidak setuju ayahmu bersama ibumu, dan karena ayahmu lebih memilih ibumu dan meninggalkan semua yang dia miliki, itu membuat kakekmu geram dan merebutmu dari ibumu saat kau belum genap berusia 1 tahun. Mata Daniel melebar. Belum genap 1 hari. Bagaimana bisa kakek memisahkanku dengan ibuku secepat itu? Desisnya kesal. Kakekmu ingin menjadikanmu pewaris Shinhwa karena dia sudah tidak menganggap ayahmu sebagai putranya lagi. Kau benar-benar tak habis pikir dengan kakek dan keluarga Uma. Bisa-bisanya mereka sekejam itu pada ibuku. Desis Daniel sangat marah setelah mendengar semua penjelasan neneknya. Kau juga punya seorang adik laki-laki. Daniel langsung teringat dengan cowokmu. Jika benar laki-laki itu adalah adik kandungnya, Daniel merasa tak memiliki muka lagi jika bertemu dengannya. Dia malu sekaligus menyesal telah jahat pada adiknya itu. Kim mengelus rambut cucunya di coffee shop yang waktu itu kau tiba-tiba ingat pergi. Tempat itu milik ibumu. Sayang, Harmony ingin menjelaskannya di sana waktu itu, tapi kamu langsung pergi. Daniel menjadi berbawahnya. Dia memang bodoh. Andai saja waktu itu dia tidak pergi dari kafe itu, pasti sekarang dia sudah berkumpul bersama keluarganya. Bagaimana wajah ibuku Harmony? Aku tak pernah tahu bagaimana wajah ibuku, ujarnya seram.
Oh, ini dia ucapnya Yakim sembari men-scroll halaman itu ke bawah sampai akhirnya dia melihat 3 foto Dayong bersama YN. Ini coy, YN ibumu. Daniel kembali menatap layar laptop itu tanpa berkedip. Tangannya perlahan ulur lalu mengusap-usap wajah wanita yang berada di rangkulan ayahnya. Air matanya pun kembali mengalir. Memang ada debaran-debaran di dadanya saat melihat wajah wanita itu. Air matanya Kim ikut keluar mendengar semua impian cucunya itu dan langsung memeluk Daniel hangat. Mata cowok berkaca-kaca setelah mendengar semua rangkaian kalimat yang keluar dari mulut ayahnya. Sementara Yayan air mata Yayan sudah mengucur deras sejak tadi. Cowok menoleh dan melihat ibunya. Terlihat sekali wanita itu sedang mengeluarkan semua kesedihan yang dia tahan selama ini. Berarti wanita tua yang memberikannya kalung itu adalah neneknya sendiri. Orang tuanya adalah dari keluarga bangsawan, tapi karena banyak masalah yang terjadi pada kisah cinta mereka, akhirnya ayahnya memilih untuk meninggalkan semuanya. Ian melihat ke arah cowok yang menunduk dalam. Dia tahu anak itu sedang menangis dan sedang menyembunyikan wajahnya. Ian mendekat langsung memeluk cowok. Maafkan Oma nih. Pantas saja meskipun Daniel bersikap dingin padanya, dia tidak pernah dendam dengan pria itu. Ternyata mereka memang memiliki ikatan darah. Cowok senang memiliki kakak seperti Daniel. Sejak awal bertemu dengannya, cowok sudah kagum dengan sosok Yungnya itu. Aku tidak tahu kenapa Minju langsung pergi tadi. Apakah dia marah padaku karena sejak kecil dia tidak bersamanya? Aku mantai yang lemah. Minju harus tahu alasan kita tidak bisa bersama Yopa. Aku tidak mau dia jadi pembenci orang tuanya sendiri. Dia mengaku pelan menanggapi istrinya. Dia masih dihantui rasa takut jika Minju akan membencinya, mengingat putranya itu langsung beranjak pergi saat dia panggil tadi. Cowok sengaja lewat di depan ruang kelas Daniel. Dia tak melihat Daniel di sekolah hari ini. Apakah dia tidak masuk karena kejadian kemarin? Setelah memastikan Daniel di mata sekolah hari ini, cowok pun memutuskan untuk kembali ke kelasnya saja. Di perjalanan langkahnya terhenti saat tak sengaja bertemu dengan Yuri. Dia menatapkan semua untuk beberapa detik dan memilih untuk berbalik arah. Yuri menatap punggung lelaki tinggi itu. Cowok mulai menghindar jika bertemu dengannya. Cowok panggilnya mengejar langkah panjang Cowok. Cowok hanya diam dan memilih melihat ke arah lain. Dia tidak ingin menatap wajah Yuri karena dia yakin pertahanannya akan runtuh jika melihat wajah hemat gadis itu. Aku terpaksa memilih Daniel Sumbi karena dia mengancam menggolongkan menjemput beasiswaku jika menolak menjadi kekasihnya. Jelas Yuri pelan yang dia ini sangat sulit karena aku juga tak ingin merepotkan ayahku dengan masalah sekolah. Maafkan aku, ketahukan aku hanya menyukaimu, cowok. Ucap Yuri menatap lelaki itu penuh arti. Cowok menghela nafas berat dan akhirnya menatap Yuri lekat. Aku sudah memaafkanmu, tapi sebaiknya kita berteman saja. Aku
juga ingin fokus dengan sekolahku. Rencana kau lanjutkan hubunganmu dengan Daniel. Dia juga lelaki yang baik padamu kan? Jawabnya panjang lebar meskipun sangat berat harus menenangkan perasaannya pada Yuri, tapi mungkin ini jalan yang terbaik. Yuri memasang wajah sedihnya, kemudian menggeleng pelan. Hani, aku tidak mau, aku tidak ada rasa dengan Daniel Sunbei, lirihnya. Air mata Yuri mulai menetes, hidungnya pun sudah memerah. Cowok, panggilnya lagi dengan suara gemetar. Cowok terus melanjutkan langkahnya, sebenarnya dia juga tidak tega mendengar desakan gadis itu. Langkah kakinya terasa betul berat saat meninggalkan Yuri. Dan berdiri di depan sebuah coffee shop, dadanya kembali terasa bergetar hebat saat melihat tempat itu. Di sana tempat keluarganya berkumpul. Dia sengaja tak masuk sekolah hari ini karena ingin bertemu dengan Ian. Dadanya bilang setiap pagi ibunya ada di tempat ini. Langkahnya terhenti saat melihat seorang wanita sedang membersihkan mesin kopi dengan gerakan pelan. Tenggorokannya terasa cekat. Daniel melanjutkan langkahnya mendekati wanita itu. Berasa ada pelanggan yang datang, ia menoleh dan melihat seorang lelaki tinggi dan tampan berdiri di depannya. Ia menatap lelaki itu beberapa detik, seperti ada dentuman di dadanya saat melihat wajah orang itu. Ia tersenyum itu saja. Daniel mengangguk pelan, pandangannya masih setia menatap sejauh inci dari wajah Ian. Dia juga melihat sebuah alat pendengar terpasang di telinga wanita itu. Baiklah, silakan tunggu sebentar. Setelah membawakan pesanan kepada lelaki itu, Ian memperhatikannya dari meja kasir. Dia bingung kenapa lelaki itu hanya menunduk dan memandangi kopinya. Lelaki itu juga sekelas mirip Taeyong jika dilihat dari samping. Hidungnya mancung dan matanya bulat. Dia sangat tampan, pikir Ian. Ian memampiri meja tempat duduk Daniel tadi, melihat gelas kopinya sudah kosong cepat sekali habisnya. Padahal Ian perhatikan dari tadi lelaki itu hanya melamun menatap kopinya. Saat mengambil gelas kopi itu dan hendak mau cucinya, Ian melihat sebuah jepit rambut kecil ada di samping gelas tersebut. Kemudian sedikit mengkerut, ini seperti mengenal jepit rambut ini. Berapa saat kemudian Ian pun teringat sesuatu yang beranjak menuju ruang kerjanya. Ian berhasil menemukan jepit rambutnya dulu dan membandingkannya dengan jepit rambut yang dia temukan di meja lelaki itu tadi, dan hasilnya kedua benda itu sangat mirip sekali dengan jepit rambutku, umannya. Ian menatap lekat jepit rambut itu. Kenapa bisa mirip sekali? Ia yakin jepit rambut ini hanya miliknya dan hanya Taeyong yang tahu dia memiliki jepit rambut seperti ini. Atau mungkin ini hanya kebetulan saja. Mungkin lelaki itu ingin memberikan ini kepada adik perempuannya dan tidak sengaja tertinggal di meja. Daniel mengusap air matanya saat kembali teringat ibunya. Ingin sekali dia langsung memeluk erat wanita itu, tapi dia sudah mempunyai sebuah rencana untuk bertemu dengan keluarganya.
Daniel duduk di dalam mobilnya sembari menunggu seorang yang dia cari keluar dari gedung tinggi itu. Semoga orang yang dia cari pergi keluar untuk makan siang. Daniel kembali melihat jam tangannya sebentar lagi jam makan siang berlangsung. Dia mencari tempat yang pas untuk menikmati makan siangnya. Dia pun memilih sebuah taman yang lokasinya tidak terlalu jauh dari tempat bekerja. Dia duduk di sebuah meja bundar. Suasananya sangat sejuk, cocok untuk menenangkan pikirannya setelah berkutat dengan pekerjaan kantor. Daniel menatap Taeyong sedang duduk sendirian sembari menikmati makan siangnya. Dia sangat kagum dengan sosok pria itu, kagum dengan semua pengorbanan yang dia lakukan demi ibunya. Terlihat dari keningnya yang mulai ada kerutan jika pria itu sedang banyak pikiran dan masalah dalam hidupnya. Minjo terselati layarnya. Dia bisa menatap wajah tampan ayahnya dari dekat. Taeyong langsung bangun dan memeluk putra pertamanya dengan erat, sangat erat. Saya sudah lama menunggumu, akhirnya kau datang mencariku. Maafkan ayahmu ini, nak, lirihnya. Air mata keduanya pun tak terbendung lagi. Daniel menenggelamkan wajahnya di bahu Taeyong. Aku sangat merindukanmu, isaknya. Ayah juga sangat merindukanmu. Akhirnya aku bisa memeluk putraku, Paman Taeyong. Minju hanya melangkah pelan, tenggorokannya masih tersekat dan sulit mengatakan apapun. Lalu, apakah ibu mengenalimu? Tanya Taeyong. Tidak, aku tidak mengenaliku. Aku tadi ke sana berpura-pura ambil kopi agar bisa melihat wajahnya. Aku ingin menemuinya nanti saat kita semua sudah berkumpul di rumah. Jelas Minju sudah payah. Minju masih belum melepaskan pelukannya pada Taeyong, membuat orang-orang sekitar sekali melirik pertemuan hari itu. Dia sangat merindukan ayahnya. Maaf, kabarin aku langsung pergi, ayah. Gumam Minju lembut kencana. Aku mengerti kau pasti syok dan perlu waktu untuk berpikir. Taeyong mengelus rambut putranya. Ia naik jauh sedang menyiapkan makan malam. Taeyong tiba-tiba menyuruhnya untuk menutup kafe lebih awal karena ada sesuatu yang ingin dia tunjukkan. Jauh melihat ke arah jam dinding. Kenapa ia belum pulang juga? Bukankah tadi dia yang ingin kita pulang lebih awal, Oma? Ucapnya sembari membawa piring-piring ke meja makan. Siapa yang datang, ayah? Tapi ayah pasti tidak perlu mengetuk pintu dan langsung masuk ke dalam. Gumam Jongwoo. Ia menatap pintu depan dengan serius. Benar juga, siapa yang datang? Biar Oma buka pintunya, ucapnya beranjak menuju pintu depan. Ia membuka pintu dan melihat siapa yang datang. Ternyata yang datang memang Taeyong. Ayo sobat, aku kira yang datang orang lain. Kenapa Opa tumben mengetuk pintu?
Teo yang tersenyum, ada yang ingin bertemu denganmu, ucapnya. Nunggu, Teo yang penasaran, dia memang melihat seorang yang sedang berdiri di belakang suaminya. Teo menggeser badannya dan ia melihat seorang lelaki tampan kini berdiri di hadapan. Ini aku menciummu, ucap lelaki itu. Mata beladinya semakin membelah sempurna, genangan air sudah membendung di sudut matanya, bersiap-siap untuk jatuh. Tapi tadi kamu, bibir Ian ikut bergetar sering dengan getaran hebat menjalar dari dadanya. Tadi kamu tak mengenaliku kan? Kau benar-benar menjauhku yang selama ini aku tunggu-tunggu, istilahnya. Benci kau terlalu lama menungguku. Terus yang pun semakin menjadi jadi dan langsung melukut lelaki tinggi itu. Menjaga akhirnya kembali, putraku kembali padaku. Anio, mana mungkin aku membenci keluargaku, Oma, ucap Daniel tersenyum tipis, sedangkan pun terangkat dan melihat sosok cowok sedang berdiri di ruang depan sembari menatapnya.